Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita masih sehat, kita tetap masih semangat untuk belajar. Jadi kita lanjutkan pada perpangkatan dan bentuk akar. Yaitu pada pertemuan kali ini kita bahas pembagian pada perpangkatan. Nah, sebelum kita bahas itu, saya ingatkan kembali kesimpulan yang sudah pernah kita ambil, yaitu yang pertama, apabila A dipangkatkan dengan N, ini hasilnya adalah A dikali A kali A dikali dan seterusnya sampai A. Ini sebanyak N, sebanyak pangkatnya. Kemudian yang kedua, apabila A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ini hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Ini kesimpulan yang pernah kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N, ini hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Dan yang keempat, apabila A dikali B pangkat M, ini hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ini kesimpulan yang sudah pernah kita ambil. Jadi sebelum kita mulai ini harus ingat dulu kesimpulan ini, karena di setiap mengerjakan soal pasti menggunakan kesimpulan-kesimpulan ini. Ya, ini disebut dengan sifat dari perpangkatan dan bentuk akar. Ini sifatnya dari kesimpulan itu. Oke, amati contoh berikut. Amati contoh berikut. 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini hasilnya adalah, ya kita amati di sini. Ya, masih berlaku ini sifat yang pertama, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Oke, kita bagikan. 2 dibagi 2 itu 1. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. Sisanya ini. Jadi tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nih, hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya. Ini tadi sudah dibagi 3, jadi sisa 5. Itu 2, 3, 4, 5, ya. Pada sifat yang pertama, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5, berarti 2 pangkat 5. Ini hasilnya. Kita amati, ya. Kemudian contoh berikut, negatif 3 pangkat 5 dibagi negatif 3 pangkat 2. Nih, hasilnya adalah negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Itu 2, 3, 4, 5. Nih pangkatnya 5. Dibagi dengan negatif 3 dikali negatif 3. Nih 2. Kita bagikan. Negatif 3 dibagi negatif 3 1. Negatif 3 dibagi negatif 3 1. Sisanya ini 3 kali 3 kali 3, yaitu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, ini sehingga diperoleh negatif 3 pangkat 3. Ya. Coba amati dari kedua contoh ini. Nek 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Ini diapakan ini? Negatif 3 pangkat 5 dibagi negatif 3 pangkat 2, hasilnya negatif 3 pangkat 3. Nih diapakan ini? Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kelima, apabila A pangkat N dibagi dengan A pangkat N,
Ini N. Hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Nah ini kesimpulan yang kelima. Jadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5. 8 dikurang 3, 5. Nih kesimpulannya. Nah, oke, sampai di sini ada yang kurang jelas ya. Jadi nanti dicoba soal yang seperti ini supaya paham betul. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Saya hapus nih ya. Amati contoh berikut. Perhatikan baik-baik. 3 dibagi 2 pangkat 4. Bilangan berpangkat masih, yaitu 3 bagi 2 dikali 3 bagi 2 dikali 3 bagi 2 dikali 3 bagi 2 sebanyak 4. Itu 2, 3, 4. Ini bisa dikalikan. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Itu 2, 3, 4. Nah ini. Ini artinya 3 pangkatnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Itu 2, 3, 4. Nah ini ya. Jadi 3 bagi 2 pangkat 4 dalam kurung ini ya. Jadi semuanya berarti ini sama saja, hasilnya adalah boleh 2 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Ini hasilnya ya. Oke, contoh berikutnya 3/4 dibagi pangkat 2. Ini hasilnya adalah bilangan berpangkat, berarti 3 kali 3 dibagi 4 kali 4 ya. Ini sama saja dengan, kalau melihat dari sini boleh diuraikan langsung juga boleh. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 2. Jadi langsung. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Nah ini. Dari contoh ini bisa diambil kesimpulan. Kesimpulan yang ke-6. Kesimpulan yang ke-6. Jadi kalau ada bilangan A dibagi dengan B pangkat M, ini sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah ini ya. Ini kesimpulan yang ke-6. Oke, paham? Kita lanjut lagi. Saya hapus. Amati contoh berikut ya. Perhatikan baik-baik. Misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Oke, kita perhatikan baik-baik. Kalau lihat dari kesimpulan yang kelima tadi, yaitu pembagian ya, ini pangkatnya dikurang, berarti hasilnya 2 pangkat 5 dikurang 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0. Kalau kita lihat dari kesimpulan yang pertama, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Itu 2, 3, 4, 5. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Ini melihat kesimpulan yang kelima. Ini melihat kesimpulan yang pertama. Sehingga hasilnya 2 bagi 2 1. 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 Atau kalau kita kalikan juga boleh sama. Hasilnya nanti sama.
2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah ini. Begitu juga ini dibagi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah ini. 32 dibagi 32 itu hasilnya adalah 1. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nih ya. Jadi 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Oke, paham? Saya ambilkan contoh yang lain. Ya, misalnya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Kalau kita lihat dari kesimpulan yang kelima ini dikurangkan, berarti 3 pangkat 3 dikurang 3. Hasilnya adalah 3 dikurang 3 0. Kalau lihat dari kesimpulan yang pertama, yaitu 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3 kali 3. Kalau kita kalikan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 dibagi 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 dibagi 27 adalah 1. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah ini. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kesimpulannya apa? Jadi ini kesimpulan yang ke 7 ya. Udah 7 kesimpulan. Kesimpulan yang ke-7. Apa? Setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Ini jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah ini. Setiap bilangan, sembarang bilangan berapa saja, kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0 ya. Nih. Jadi sembarang bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, sampai di sini paham sudah? Ya. Kalau udah paham, kita lanjut lagi. Ya, amati contoh berikut. 1 dibagi 2, 1/2. Atau ditulis begini juga boleh, 1 dibagi 2 gitu, boleh ya. 2 itu artinya 2 pangkat 1. Nah ini pangkat 1. 1 artinya 2 tadi ya. Boleh setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 1 itu boleh ditulis dengan 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 1. Nah ini pangkat satunya ya. Ini sesuai dengan sifat yang kelima, pangkatnya dikurangkan kalau bilangan pokoknya sama ya. Berarti 2 pangkat 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1. Nah ini. Jadi 1 dibagi 2 pangkat 1 itu hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1. Oke ya. Contoh berikutnya 1/8. Nah, oke. 8 ini kalau dijadikan bilangan pokok 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ini sama ya. Ini bisa dituliskan sama seperti ini ya. Sama. Berarti 1 itu kan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. Nah, operasi pembagian ini jadi pangkatnya dikurangkan pada sifat yang kelima tadi atau kesimpulan yang kelima.
Jadi 2 pangkat 0 dikurang 3. 0 dikurang 3 negatif 3. Jadi 2 pangkat negatif 3. Jadi kalau gitu 1 dibagi 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 2 pangkat negatif 3. Nah ini. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Ya, saya tuliskan. Dari contoh itu bisa diambil kesimpulan, yaitu kesimpulan yang ke-8. Ya, bagaimana? Kalau ada bilangan A dipangkatkan negatif N, ini sama dengan 1 per A pangkat N. Nah ini ya. Jadi 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini kesimpulannya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau mungkin kurang jelas? Kalau gitu boleh kalian mengulang lagi supaya tambah jelas. Jadi sampai di sini, kalau sudah jelas saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.